yang dibikin tanpa adanya pagar pembatas atau sekat. Ini dia, ada pura, ada kuil, ada gereja untuk Kristen, Katolik, dan Protestan, dan yang paling ujung ada masjid. Masjid inilah yang digunakan oleh Raja Salman pada saat dia sholat Jumatan. Pada saat beliau berada di Bali, Bapak Presiden Jokowi juga sering di sana Bapak Ibu Jumatan. Jadi puja mandala itu seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, itu ada 5 tempat ibadah dibangun menjadi satu kapling tanpa dibikinkannya pagar pembatas. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah Bali ingin menunjukkan, pemerintah Bali welcome sama siapa saja yang datang ke Bali, baik itu dari agama apapun, mereka welcome. Jadi mereka membuat 5 tempat ibadah tanpa dibikinkannya sekat atau pagar pembatas karena ingin menunjukkan kepada kita semua kalau itulah arti sebenarnya dari Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk menyembah Tuhan. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, salah satu contoh pemakaman yang ada di Bali, kuburan. Bagus kuburan yang ada di Bali Bapak Ibu ya. Ada bangunan besar, ada rumah, alun-alun. rumah pak kuburan. Ya, ini adalah salah satu contoh pemakaman yang ada di Bali. Saya pernah ke Jawa Bapak Ibu. Jadi kalau di Jawa saya lihat itu di sepanjang perjalanan hampir dekat jalan raya pemakaman orang-orangnya. Kuburan, ya banyak saya lihat Bapak Ibu. Tapi kalau di Bali mungkin Bapak Ibu jarang melihat adanya pemakaman. Tetapi tes. Kenapa? Cek. Cek. Ya, kenapa jarang Bapak Ibu lihatnya ada pemakaman di sini? Sebenarnya setiap desa yang ada di Bali itu harus diwajibkan memiliki lahan untuk pemakaman atau kuburan. Mereka tidak banyak memiliki lahan atau kuburan, paling dengan luas kurang lebih sekitar 2 are. 2 are itu 100 meter persegi, 1 are berarti 200 meter persegi. Jadi di sini penduduk Bali itu tidak membutuhkan lahan kuburan yang besar karena mereka mengenal ada istilah ngaben. Pernah Bapak Ibu mendengar ngaben? Ngaben itu adalah prosesi pembakaran mayat. Jadi orang Bali yang hidup pertama kali di Bali disebut dengan Baliaga, Bali Mula atau Bali kuno tidak mengenal yang namanya istilah ngaben. Kami ini orang-orang dari Majapahit yang dulu dijajah di Majapahit, lari ke sini, bersembunyi di sini dan memiliki keturunan di sini. Itulah yang mengenal ada istilah ngaben. Orang Bali pertama kali yang hidup di Bali tidak ada mengenal istilah ngaben. Contohnya di desa Trunyan yang ada di Kintamani. Itu adalah orang Baliaga, Bali kuno, Bali mula. Jadi apabila penduduk mereka ada yang meninggal, itu dimakamkan, bahkan hanya ditaruh, digeletakkan begitu saja di atas tanah. Iya, itu adanya di desa Trunyan namanya. Di Kintamani, jauh Bapak Ibu. Suatu hari kalau kita mau tur ke sana, naik perahu lagi, jadi bis tidak bisa turun ke danaunya, ke tepi danau. Kita di atas gunung itu kita diturunkan, kemudian kita naik mobil lagi, nyewa mobil kecil ke bawah. Setelah sampai di bawah di pesisir danau, barulah kita nyebrang menuju ke desa Trunyannya. Jadi di sana orang-orangnya tidak mengenal yang namanya istilah ngaben. Saya inilah orang-orang Majapahit yang mengenal istilah ngaben dan diwariskan sama leluhur kami yang kami lestarikan sampai sekarang istilah ngaben itu. Kenapa orang Bali mengenal ada istilah ngaben? Karena mereka mempercayai dalam diri manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur air, unsur api, dan juga ada unsur udara. Jadi setelah mereka meninggal, mereka harus dikembalikan ke unsur-unsur tersebut untuk memudahkan roh daripada orang yang meninggal jalan kembali pulang ke sisi Tuhan. Seperti dengan cara mereka dibakar. Setelah dibakar, abu jenazahnya dihanyutkan di laut.
Dan nanti rohnya itu dijemput di gunung dengan menggunakan simbolis yang mereka buat dari bunga kamboja. Dan Bapak Ibu, saya minta maaf sebelumnya, kemungkinan nanti dalam informasi saya yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua, sedikit-sedikit saya menyinggung tentang orang Bali, sedikit-sedikit saya menyinggung tentang adat dan budaya Bali. Kenapa? Bukan maksud saya untuk mendoktrin, bukan maksud saya untuk menghasut, bukan, tetapi saya ini hanya ingin sharing saja bahwa di mana di tempat Bapak Ibu berada sekarang yang ada itu hanya wisata budaya saja, dan budaya yang ada di Bali hanya budaya Bali saja atau budaya Hindu saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman, ya, agar tidak terjadi mungkin ada beda pikiran. Saya kok terus dikasih tahu tentang Bali, budaya Bali dan lain sebagainya, karena Bapak Ibu yang datang ke sini itu yang ada itu hanya adat dan budaya Bali saja. Contohnya itu kita itu hanya sekedar sharing saja Bapak Ibu, ya, seperti inilah adat dan budaya yang ada di tempat yang Bapak Ibu kunjungi. Jadi dilanjut, upacara ngaben di Bali, kalau menurut orang Bali itu merupakan upacara terbesarnya orang Bali. Jadi mereka untuk melakukan sebuah ritual untuk upacara ngaben membutuhkan biaya puluhan bahkan ratusan juta rupiah hanya untuk ngaben saja, hanya untuk proses pembakaran mayat saja. Kenapa kok mahal? Karena untuk ngaben itu mereka perlu biaya untuk pembelian bahan sesajen, untuk biaya konsumsi. Kenapa ada biaya konsumsi? Karena dalam adat Bali, apabila ada orang yang meninggal, Bapak Ibu, itu walaupun kita tidak dikasih tahu, kita itu harus datang. Kami itu harus datang yang menjadi satu desa, satu banjar, karena di Bali tidak ada istilah RT atau RW. Yang ada di Bali itu adalah sistem banjar. Jadi kami itu datang. Kalau sudah mendengar saja, nggak usah dikasih tahu, dengar aja dari tetangga, kita tuh harus datang ke sana, ke tempat orang yang meninggal, itu membantu untuk membuat sesajen untuk ritual ngaben. Sesajen itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi pada saat kita datang, kami datang, laki dan perempuan, jadi laki-lakinya itu membantu untuk pembikinan bade. Bade itu adalah seperti pura, dia Bapak Ibu, dia dibikin kayak pagoda, bentuknya bertingkat, ya. Kemudian kalau yang perempuannya itu membantu untuk membuat sesajen.